Ah. Halo bro. Oh iya, besok ya. Gua ikut besok. Bro. Ini katanya pernah diklarifikasi oleh Atta Halilintar, dan di situ katanya Atta Halilintar hanya ya membuat video tersebut dengan tujuan untuk edukasi. Edukasinya di mana, teman-teman? Emang ada? Kalian pernah lihat misalkan di masjid jemaah sholat lalu sambil ngomong, teman-teman, ya angkat telepon, ada memang seperti itu. Nah, ini Assalamualaikum teman-teman, ada video yang cukup ramai dibahas di media sosial terkait salah satu dari anggota Gen Halilintar yang diduga oleh netizen mempermainkan ibadah sholat. Jadi dia sedang berada di tempat gym, teman-teman, namun gerakan gymnya ini agak aneh, ya, seperti sedang mempraktekkan gerakan sholat sambil memegang alat, ada di situ barbel, teman-teman. Nanti kita simak. Nah, kita bisa pastikan, teman-teman, video ini fix, ya, video baru. Artinya ya belum terlalu lama lah, teman-teman. Tapi ada, nanti kita akan simak juga video sudah 5 tahun yang lalu, teman-teman, dan di situ bukan hanya satu saja dari anggota Gen Halilintar, teman-teman, tapi hampir semua anggota keluarga dari Gen Halilintar ada di dalam video tersebut. Ya, terlihat seperti mempermainkan sholat, teman-teman. Ya, Atta Halilintar di sana ya sambil sholat kemudian mengangkat telepon, teman-teman. Meskipun katanya itu sudah pernah dibahas di grup-grup konten kreator, teman-teman. Dan di situ katanya Atta Halilintar klarifikasi bahwa itu adalah video untuk edukasi. Ya, kita bertanya-tanya, teman-teman, edukasinya di mana? Ya, anak kecil juga tahu kalau yang namanya ya ngangkat telepon atau teleponan sambil sholat, teman-teman, ya batal. Ya, itu bukan edukasi, teman-teman. Cobalah kita simak dulu video yang sedang viral ini, teman-teman. Saya mute suaranya nih, teman-teman, karena musiknya berisik sekali. Nah, ini. Ya, jadi ada beberapa gerakan sholat yang sangat jelas lah terlihat di dalam video ini, teman-teman. Seperti gerakan tasyahud menggerakkan telunjuk seperti ini. Kemudian tadi ada juga yang sepertinya sedang salam, teman-teman. Ya, yang jadi pertanyaannya ini manfaatnya untuk apa? Tujuannya untuk apa ini? Ya, apa edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat, ya? Dan kenapa harus gerakan sholat, ya, yang dicampur-campur, teman-teman, di dalam konten kita? Tidak adakah kreativitas yang lain, teman-teman? Kenapa harus ibadah? Kok banyak sekali saat ini, teman-teman, tren-tren yang mencampur baurkan kontennya, teman-teman, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama, tapi disisip-sisipkan, teman-teman. Ya, seperti gerakan sholat, banyaklah yang sudah pernah kita simak, teman-teman. Ya, para netizen tentu langsung akan ngeh, teman-teman, bahwa di dalam video ini memang terlihat sangat jelas, yaitu ada gerakan-gerakan sholat. Maka ya sulit kalau tidak dikatakan ini bukan gerakan sholat, teman-teman, karena ya memang sangat jelas, teman-teman. Nah, yang saya katakan tadi, teman-teman, ada video lama sekitar 5 tahun yang lalu. Namun di dalam video tersebut, teman-teman, bukan hanya satu saja dari anggota Gen Halilintar, bahkan di situ hampir semua, kecuali mungkin orang tuanya yang saya kurang jelas nampak, teman-teman. Tapi di situ ada Atta Halilintar, ada Thorik juga, dan adik-adiknya yang lain. Ini video sekitar 5 tahun yang lalu, teman-teman. Dan nanti kita akan simak salah satu tanggapan juga dari konten kreator yang lain, teman-teman, terkait video tersebut. Coba kita simak videonya, teman-teman. Nah, ini. Wah, itu Thorik ya, sama Atta Halilintar.
Ada telepon. Halo bro. Oh iya kan besok ya. Gua ikut besok. Bro. Jam 6 ya bro besok. Oke, saya lagi sholat tarawih. Nah, jelas teman-teman. Ini kalian bisa lihat tadi di judul videonya sekitar 5 tahun yang lalu, teman-teman ya. Dan di situ bukan hanya satu saja ya dari anggota Gen Halilintar, tapi ada Atta Halilintar, ada Torik juga, dan adik-adiknya atau saudaranya yang lain, teman-teman, di belakang yang perempuan. Nah, teman-teman, ini katanya pernah diklarifikasi oleh Atta Halilintar, tapi bukan diklarifikasi melalui media, tapi di grup-grup para konten kreator ya. Dan di situ katanya Atta Halilintar hanya ya membuat video tersebut dengan tujuan untuk edukasi. Edukasinya di mana, teman-teman? Coba jelaskan dong terus. Kalau memang mau memberikan edukasi, sholat yang benar itu seperti ini, nggak boleh melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Harusnya kan ada, teman-teman, di dalam video tersebut. Nah, kalau hanya membuat video seperti ini lalu diklaim sebagai edukasi, teman-teman, kira-kira bisa sampai nggak di masyarakat, teman-teman? Kan yang nonton video seperti ini bukan hanya orang dewasa yang mampu mencerna mungkin tujuannya dibuat video ini seperti apa, untuk edukasi lah atau apa. Kan anak-anak kecil juga menonton, teman, video-video Atta Halilintar ini. Dan kalau dikatakan edukasi, teman-teman, ini ya aneh ya. Wong anak kecil saja tahu ya, ada telepon masuk misalkan sedang melakukan sholat, kemudian ngomong angkat telepon sambil sholat, teman-teman, iya jelas batal ya. Edukasinya terus di mana, teman-teman ya? Ya Allah. Sekarang kita simak, ini ada konten kreator juga, teman-teman, yang menjelaskan terkait video tersebut yang katanya Atta Halilintar sudah mengklarifikasi. Coba kita simak lebih jelasnya, teman-teman. Jadi gini, Bray, gimana sih? dia ini mainin sholat, seolah-olah di video itu dia lagi bercanda, sholat sambil bercanda gitu. Oh, Sebenarnya yang senggol-senggol itu ya? sebenarnya itu video lama, cuma baru viral sekarang dan baru dilaporin sekarang. Ada lapornya. Itu kalau nggak salah orang Banten ya. Iya. Ini gue kayaknya masih ada videonya. Coba lihat dulu deh. Nah, kayak gini, kurang lebih nih. Nah ini. Tuh, videonya yang tadi, teman-teman. Kakinya itu senggol-senggol itu bukan sholat, itu dagelan. Tuh, berantem. Ini juga 5 tahun yang lalu, teman-teman ya. Video tanggapan dari kreator ini. Gen Halilintar atau bukan sih? Gen Halilintar. Ya, Iya, ini keluarga. Gen emang kalau udah menjadi DNA itu susah. Astagfirullah. Nggak adab ini. Nggak ada. Oke, cukup. Jadi gini maksud gua, sebenarnya di grup konten kreator juga dibahas ya. Jadi nggak mungkin lah seorang Atta Halilintar itu mainin sholat itu kan demi konten, itu sebenarnya itu nggak mungkin. Sebenarnya dia orangnya taat. Sebenarnya. Cuma Dan kenapa buktinya enggak, sampai dengerin ada dulu. yang begitu? Jadi video itu tuh buat edukasi. Kalau fullnya ya, cuma yang jadi masalah. Iya. Kita lihat viewersnya dia kan sebagian besar anak-anak. Iya. Anak-anak ya main nyerap aja, nggak disaring lagi gitu loh, Iya. nggak disaring Dia, lagi. dia melihatnya itu contoh Jadi, yang diberikan. Lihat bagaimana tadi fullnya video itu? Iya, ada film. lanjutannya. Fullnya sih ya kalau dibahas di grup konten kreator itu edukasi untuk mengedukasi ya kan. Jadi sholat nggak boleh bercanda. Secara logika orang dewasa mana ada sholat itu telepon sampai ngangkat begitu, halo. Itu namanya bukan edukasi. Itu udah Safik itu kelihatan batal itu sholat. Itu udah orang anak kecil juga tahu itu batal sebenarnya. Nggak usah digituin, nggak usah. Kecuali yang tadi tendang-tendangan kaki itu masih boleh. Itu masih boleh karena ya masih sering tuh anak-anak kecil kalau main tendang-tendangan kaki itu, kalau itu nggak apa-apa. Dia pengen ngangkat telepon, halo. Itu anak kecil juga udah tahu batal. Itu yang salahnya dia nggak mempertimbangkan secara matang lagi. Nah, video tanggapan ini juga, teman-teman, sama ya, 5 tahun yang lalu. Dan di dalam video ini, teman-teman, katanya menyebutkan video Atta Halilintar itu juga sudah lama. Artinya mungkin bisa jadi lebih dari 5 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, katanya ya, ketika dibahas di grup kreator yang di situ ada Halilintar mungkin dan konten kreator yang lain, katanya itu untuk edukasi. Lagi-lagi, teman-teman, ini aneh ya. Edukasinya di mana? Ya kalau hanya sekedar
kaki diinjak, itu kan memang sering kita lihat ya di masjid-masjid. Ada anak-anak kecil terutama yang masih melakukan seperti itu, mungkin masih kita bilang cocok teman-teman. Tapi kalau sudah ya saling dorong, kemudian angkat handphone teman-teman, itu bukan edukasi ya. Ini memang disengaja dibuat seperti ini teman-teman. Emang ada, kalian pernah lihat misalkan di masjid ya, ada telepon yang masuk di salah satu mungkin jemaah sholat, kemudian dia melanjutkan sholatnya teman-teman tetap berdiri di barisan saf sholat, misalkan sedang berjamaah atau sholat sendiri misalkan, tetap berdiri lalu sambil ngomong teman-teman ya angkat telepon. Ada memang seperti itu kan, rasanya nggak pernah kita lihat teman-teman, nggak ada yang seperti itu. Jadi yang nggak ada, yang nggak pernah atau kecil kemungkinannya atau mustahil terjadi secara faktanya di lapangan, ya jangan dibuat juga di dalam sebuah konten ya, dengan alasan yaitu memberikan edukasi. Apanya yang mau diedukasi? Toh itu nggak pernah terjadi kok ya. Kalau yang seperti tadi, yang tendang-tendangan kaki, itu memang masih ada teman-teman, masih cocok lah kalau itu ya. Jadi jangan selalu bertameng ya dengan alasan memberikan edukasi ya. Kalau memberikan edukasi, jelaskan juga dong di dalam video itu ya, cara-cara seperti ini tidak diperbolehkan teman-teman ya. Ini kan nggak ada penjelasan teman-teman, hanya buat video diposting seperti itu lah. Orang yang nonton teman-teman tentu akan menangkapnya dengan cara yang berbeda, dan itu wajar. Masyarakat menganggap ya ini video ya menistakan sholat ya, mempermainkan ibadah sholat. Karena apa ya, di dalam video tersebut kan nggak ada penjelasan bahwa ini untuk edukasi, nggak ada teman-teman. Videonya seperti itu saja ya, katanya hanya dibahas di grup konten kreator ya. Mana ada orang tahu kalau itu ternyata tujuannya untuk edukasi teman-teman. Jadi tetapnya pasti ini akan menjadi multi tafsir di kalangan masyarakat, dan itu sangat wajar. Karena apa, yang menonton juga bukan hanya orang tua ya, orang dewasa lah begitu, tapi anak-anak kecil teman-teman. Dan khawatirnya nanti bisa ditiru teman-teman, bukan ujung-ujungnya memberikan edukasi, justru ini bisa menjadi contoh teman-teman ya. Ya silahkan kalian menilai teman-teman, apakah video-video seperti ini pantas dikatakan sebagai bentuk edukasi teman-teman. Yang memberikan edukasi juga belum tentu paham teman-teman ya, tentang ibadah sholat itu sendiri. Mana penjelasannya kalau memang itu adalah edukasi teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja teman-teman video yang bisa kita share di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.